Sahabat Rema yang dikasih dan mengasihi Tuhan, apa kabar? Salam jumpa kembali dalam Rema kita hari ini, Sabtu tanggal 25 Oktober tahun 2025. Rema kali ini saya beri judul, Tuhan berbelas kasih kepada kita agar kita senantiasa bertobat. Injil yang kita dengarkan pada hari ini adalah dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Ada dua peristiwa yang akan kita dengar atau yang kita dengar dari Injil Lukas pada hari ini, yaitu kematian orang-orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus dan kemudian darah mereka dicampurkan dengan darah korban persembahan. Peristiwa yang kedua ialah musibah yang menimpa 18 orang yang tertimpa menara dekat kolam Siloam. Pada zaman itu ada pemahaman bahwa orang-orang yang mati dengan cara-cara yang tragis seperti itu dianggap sebagai orang-orang yang berdosa besar atau orang-orang yang dianggap sebagai melawan Tuhan atau Tuhan menghukum mereka. Namun, Yesus dalam Injil mengajarkan hal yang lain. Yesus justru mengajak para pendengarnya dan kita pada zaman ini untuk melihat tragedi-tragedi semacam itu, entah karena ketidakadilan, kekerasan, atau musibah yang berujung pada kematian, menganggap sebagai hukuman atau sebagai kehendak Allah tidak tepat. Yesus mengajak kita untuk menyadari bahwa belum tentu orang-orang yang tidak tertimpa musibah atau bencana atau peristiwa-peristiwa yang berujung pada kematian yang tragis adalah orang-orang yang lebih berdosa daripada kita. Ini menarik, bukan? Jangan-jangan kita menganggap diri kita baik, tetapi justru penuh dengan dosa. Yesus mengajarkan pada kita bahwa melalui peristiwa itu, kematian tragis karena bencana, atau karena kekerasan, atau karena ketidakadilan yang berujung pada kematian, untuk menyadarkan kita bahwa kematian itu bisa menimpa siapa saja, setiap saat, dengan cara-cara yang tidak kita kendaki, dengan cara-cara yang tidak terduga. Yang lebih penting dari itu ialah bahwa supaya kematian yang pasti akan menimpa siapapun, itu kita sambut dengan persiapan diri yang baik, atau dengan kata lain, kita adalah orang-orang yang menjaga diri kita, hati kita dalam situasi rahmat, dalam keadaan rahmat Tuhan. Ya. Apa artinya itu? Artinya ialah bahwa kita selalu hidup dalam rencana Tuhan, dalam relasi dengan Tuhan. Oleh karena itu, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah, yang juga kita dengar pada hari ini, mempunyai relasi dengan dua peristiwa yang sudah saya sebut sebelumnya. Bahwa pohon ara yang tumbuh diharapkan berbuah, dan pemilik pohon kebun anggur yang mempunyai pohon ara di kebun anggurnya berharap pohon itu berbuah, tetapi tidak berbuah. 3 tahun dia menunggu dan tidak berbuah, dan ia ingin menebang. Tetapi pengurus atau penggarap kebun anggur yang juga merawat pohon ara itu berharap bahwa sang tuan kebun anggur memberi waktu untuk dia bisa mengelola atau menyuburkan tanah sehingga pohon ara itu bisa berbuah. Kalau memang tidak berbuah, bisa ditebang. Artinya apa ini? Artinya bahwa secara rohani kita melihat melalui perumpamaan ini bahwa kita juga diberi waktu oleh Tuhan sebelum kematian kita. Selalu ada waktu atas kesempatan yang ada dalam diri kita, dan batas waktu itu ialah kematian.
kematian adalah batas waktu dan kita tidak tahu kapan kita mati. Bisa saja setiap saat, hari ini atau besok atau nanti. Oleh karena itu, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah diharapkan bahwa kita tidak seperti pohon ara yang membiarkan diri kita seperti pohon yang gersang, yang tidak berbuah. Hidup kita tidak membawa dampak bagi iman kita maupun bagi hidup komunitas, bagi keluarga, atau bagi gereja, atau bagi masyarakat. Tuhan memberi kita waktu agar kita selalu bisa menjadikan hidup kita bermakna bagi sesama. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga hubungan kita dengan Tuhan dalam doa, dalam sakramen, dalam pertobatan yang tentu harus kita jaga setiap waktu, supaya dengan demikian hidup kita senantiasa boleh mengarah pada kehendak Tuhan, pada rencana Tuhan. Tuhan memberkati kita, keluarga kudus, doakanlah kami. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.